Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'du. Para pemirsa Joka Mengaji sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di malam hari yang turun hujan, insya Allah malam yang barokah, kita akan kembali membahas untuk mencoba mengenali kehidupan para ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berkenalan dengan salah satu ulama yang sering dijadikan rujukan atau sering dikutip oleh para JRK yaitu beliau adalah Imam Nawawi. Nah, sebelum kita membahas itu ya, kita tanya kabar dulu pada Ustadz Hafiz Al-Qayas. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, saat ini langsung saja Ustadz ya, kita langsung tidak berlama-lama kita berkenalan dengan siapa itu Imam Nawawi Ustadz? Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu memang salah satunya dikenal sebagai pensyarah dari kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ya. Al-Minhaj itu. Namanya yaitu Yahya bin Syaraf. Beliau adalah lahir di daerah Nawa. Nawa itu di sekitar Syria, desa di sekitar Syria, desa kecil di sekitar Syria. Memang Imam Nawawi ini dari kecil tuh sudah sangat senang dalam mempelajari Al-Quran. Ketika usianya masih kecil, umumnya anak-anak itu suka bermain. Imam Nawawi ini disuruh bermain sama orang tuanya, diajak bermain sama teman-temannya, tapi malah menangis. Malah nangis. Dia lebih senang membaca Al-Quran daripada dari kecil ya? Dari kecil, daripada ikut bermain sama teman-temannya. Makanya ini kebarokan ilmu dari Imam Nawawi, memang dari kecil memang sudah cerdas dalam masalah ilmu. Nah, Imam Nawawi itu juga keluarganya juga keluarga ulama. Keluarga juga ulama, tapi nggak setenar Imam Nawawi. Cuman dia memang setiap hari Imam Nawawi itu satu hari itu dia mengikuti 12 halaqah. 12 halaqah? Iya, setiap hari 12 halaqah. Bayangkan kita hidup dalam satu hari, dan halaqahnya ini nggak dekat, jauh-jauh. Jadi hari-harinya itu habis untuk mencari ilmu bahasa Arab, tafsir, akhlak, semua dipelajari oleh Imam Nawawi. Ini mungkin bagi para pemirsa bisa menjadi catatan saja. Mungkin Imam Nawawi lahir dengan anugerah seperti itu ya karena kesolehan orang tuanya mungkin saja. Iya, kesolehan orang tuanya. Jadi mungkin para pemirsa yang merasa getun, nyesel dulu nggak mondok ya. Terus pengen nebus lewat anaknya, itu mungkin bisa lewat cara itu saja. Bisa mensolehkan diri kita sendiri, berbanyak doa gitu saja. Oh iya, nah ini Ustaz, kenapa sering dirujuk sama JRK? JRK sama mantan Islam Jamaah. Karena perkataan Imam Nawawi itu, penjelasan Imam Nawawi itu betul-betul mengena. Makanya salah satu kebarokan dari ilmu seorang imam hadis ya Imam Nawawi ini. Artinya ketika kita mencari rujukan, dan ini sudah kompleks dalam tulisannya Imam Nawawi, sudah kompleks. Misalkan tentang bab jamaah yang di Islam Jamaah ini, ya bab jamaah, apa itu jamaah, apa itu baiat, bagaimana penjelasannya. Ternyata ketika kita mengkaji Sahih Muslim dan disertai dengan rujukan syarahnya dari Imam Nawawi ini kita akan tahu itu jamaah itu sebenarnya yang benar itu seperti apa toh, baiat itu seperti apa toh. Inilah yang akhirnya oleh mantan diambil, dijadikan rujukan untuk membenarkan, meluruskan pemahaman yang menyimpang dari teman-teman kita di Islam Jamaah. Mungkin begini Ustaz, mungkin ada sebagian pemirsa yang tanya Ustaz, apa bedanya ngambil penjelasan Bapak Imam penjelasan sama penjelasan? Iya. Kan sama-sama mangkul. Begini, kita mengambil penjelasan dari imam hadis, ulama yang muktabar. Muktabar itu keilmuannya diakui,
kemudian hasil tulisannya itu juga sudah diuji dan disebarkan di seluruh umat Islam seluruh dunia, mengkaji semua dengan penjelasan dari Bapak Nur Hasan yang hanya diakui oleh sekelompoknya saja. Sekelompoknya. Tentu ini akan berbanding yang sangat jomplang ya. Ini jomplang. Orang lain itu tidak tahu siapakah Bapak Haji Nur Hasan, itu tidak tahu. Yang tahu hanyalah mereka para mantan dari kelompoknya atau orang yang masih ada di kelompoknya saja. Sedangkan Imam Nawawi mungkin di kalangan teman-teman Islam Jamaah tidak tahu karena memang tidak dikenalkan. Iya, tidak dikenalkan. Tidak dikenalkan, tapi di kalangan umat Islam di seluruh dunia, iya, ulama-ulamanya bahkan awam pun itu juga dikenalkan tentang sosoknya Imam Nawawi. Buku-bukunya, kitab-kitabnya, Riyadhus Shalihin, dikaji, Al-Adhkar itu kan sudah disebarkan di seluruh masjid, bahkan di seluruh masjid di dunia itu kebanyakan kitabnya Imam Nawawi ada di rak-rak buku masjid itu. Iya, padahal Imam Nawawi itu madzhab Syafi'i saja. Iya, tapi semua madzhab pakai. Semua madzhab pakai. Itu kebarokan dari ilmunya. Iya, data ini luas keilmuannya Imam Nawawi seberapa luas? Luas. Makanya Imam Nawawi itu salah satu disebut sebagai ada yang menyebut sebagai Imamul Muhaddis. Imamnya hadis itu termasuk, juga termasuk Imam Muhaddis. Imamnya para mencari hadis, para peneliti hadis itu Imam Nawawi. Kemudian keilmuannya ini juga diakui oleh ulama-ulama sezamannya dan lintas generasi. Iya, berikutnya. Itu juga benar-benar melihat luasnya ilmunya Imam Nawawi itu. Apa gara-gara itu makanya Imam Nawawi itu dijuluki Muhyiddin tadi? Ya, Muhyiddin itu julukan dari Imam Nawawi juga yang menyendiri itu dalam karena dia tidak mempunyai istri, juga tidak mempunyai anak. Iya, betul. Berarti masuk ulama yang tidak menikah tadi. Tidak menikah sampai usia 45, meninggal usia muda. Iya, meninggal 40 tahun. Makanya kan ulama mengatakan salah satu ulama hadis yang umurnya masih muda tapi tulisannya, karyanya itu bisa ditempuh oleh ulama sampai 200 tahun. Maksudnya usia 200 tahun baru bisa menyentuh karya sebanyak itu saja. Tapi bisa ditulis diringkas oleh Imam Nawawi hanya 45 tahun. Iya. Itu saking luasnya ilmunya. Sama menunjukkan kebarokan ilmunya itu. Luar biasa ya, 200 tahun. 200 tahun. Itu kira-kira kalau ulama Islam Jamaah gimana, Zat? Ya, makanya beliau mampu menghafal ribuan hadis, kemudian beserta kritikan mendalam tentang perawi-perawinya. Ini Imam Nawawi benar-benar hafal. Ini Zat, apa namanya? Kira-kira keunggulan Imam Nawawi dibanding ulama yang lain apa, Zat? Keunggulannya itu dalam hal kitab ini memang lebih bisa ulama kan ada yang bidang ini ya, ada satu bidang akidah. Dia memang fokus di bidang akidah, spesialis bidang akidah, ada yang bahasa Arab. Tapi Imam Nawawi ini lebih kompleks. Banyak ya. Banyak menguasai. Dia bidang tazkiyatun nufus juga ditulis, akidah juga ditulis, syarah juga ditulis, kemudian adab, akhlak, terus al-adhkar zikir sehari semalam juga ditulis semua oleh Imam Nawawi. Jadi lebih dan tulisannya Imam Nawawi termasuk Riyadhus Shalihin itu ketika kita nyemplung ke dalam mempelajari itu seolah-olah kita itu pengen baca terus. Berarti sesuai namanya ya. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Orang soleh. Jadi nggak cukup sekali, pengen terus. Diulang-ulang. Nggak bosan. Nggak bosan, tulisannya nggak membosankan. Jadi termasuk kayak Arba'in Nawawi itu kan. Arba'in itu juga. Imam Nawawi katanya bisa mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang jawami'ul kalam. Gitu. Ya, itu kan. Maksudnya bisa meneliti kayak ini perkataan sabda Nabi yang 42 singkat, padat, maknanya luas, dalam. Itu Itu kan kalau saya mikirnya, wah
kok bisa ya sampai nyempetin waktu mikir apa namanya Iya. menyeleksi hadis yang Jawamiul Kalam gitu. Iya, bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri ketika ada perselisihan dalam internal mazhab Syafi'i, iya. itu yang jadi barometer, Oh iya, itu barometernya ya Imam Nawawi ini. Oh iya betul. Dilihat dulu Imam Nawawi, Oh, puncaknya iya. Imam Nawawi itu. Dianggap iya apa namanya itu ya saya pernah dengar itu oh ya Ustaz. Ini saya pernah dengar katanya yang termasuk dihafal Pak Haji Hasan 49 hadis itu Barangkali ini, menghafalkan itu Arba'in Arba'in Nawawi. Nawawi itu plus 6 yang dikaji, 49 hadis yang dikaji oleh, bukan dihafal sebenarnya. Kalau dihafal ya luar ya biasa. Allah alam. Ya Allah alam ya Allah alam. Allah alam. Cuma kalau yang dikaji oleh Bapak Nur Hasan 49 hadis ini dari Arba'in Nawawi. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan. Karena kita sampai gede masih penasaran kitabnya itu apa aja tadi. Kitabnya apa saja? Belum Saya tahu. dulu pernah waktu main Facebook itu ada ya mungkin aku nggak tahu tapi yang dia pernah nyebutin iya kitab-kitabnya. 49 Tapi saya asing. Masa pernah dikaji kitab Tapi dulu pernah dihapus kok, karena beberapa itu kitabnya dari Sufi dan Syiah yang Oh, dijepit gitu. berarti asal nulis saja itu? Asal nulis ya. saja. Kayak gitu ternyata. Dulu pernah. Kayak saat ini Dihapus. apa? Ketokohan ulama itu kan terlihat dari murid-muridnya. Iya. Nah, murid-muridnya itu siapa aja? Yang sebenarnya kayak Ibnu Katsir termasuk salah satu Oh, itu. salah satu muridnya. Al-Mizi itu juga Imam Syafi'i muridnya itu, iya, muridnya Imam apa? Syafi'i, oh iya. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Al-Mizi, dia terkenal apa itu kitabnya Tahdzibul apa? Kamal itu kitabnya Oh, besar iya. panjang itu. Bersijilid. Bersijilid. Kemudian Az-Zahabi itu juga pernah mengambil berguru pada Imam Nawawi. Itu kan sezaman itu Iya, iya. terus yang murid yang paling Masyhur. nempel masyhurnya Ibnu Attar itu yang Attar. kemana-mana itu selalu mendampingi Imam Imam Nawawi menulis manaqibnya Imam Nawawi. Makanya ketika orang melihat muridnya Ibnu Attar ini adalah bayangan dari Imam Nawawi. Oh, pujiannya seperti itu ya? Iya, Pujiannya. pujian seperti itu. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ada dalam tulisannya muridnya Ibnu Attar. Oh iya, apa? Kalau setiap ulama pasti ada yang murid yang apa ya? Yang Iya. murid setia itu kenapa itu? Iya, memang seperti itu. kayak siapa namanya? Imam Bukhari kan Imam Muslim Punya, itu. Imam Muslim, Imam siapa namanya? Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan salah satunya Iya. di Baghdad. Kan sebenarnya kalau orang itu dikenal dengan al-alamah, luas ilmunya, luas pengetahuannya, kemudian muridnya banyak, ini paling tidak muridnya ini paling tidak ada yang menyamai ilmu gurunya atau bahkan melebihi ilmu gurunya gitu. Seperti Imam Malik itu punya murid, Oh iya. Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i betul. Imam Syafi'i kan ilmunya terkadang mereka juga berselisih paham, Iya, betul. berbeda pandangan, tapi secara keilmuan Imam Syafi'i lebih diakui lebih luas ilmunya. Iya, betul. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. ya. Meskipun Imam Bukhari itu hadisnya, kitabnya itu diakui kesahihannya, ternyata kitab Sahih Muslim itu lebih luas tingkatannya, tingkat sahihnya lebih tinggi daripada tinggi. Imam Bukhari. Terkadang seperti itu. Dan sama setiap guru yang memang guru yang mempunyai oleh Allah diberikan anugerah keilmuan yang luar biasa, dia memiliki murid-murid yang ternyata yang luar biasa. Apa namanya biasanya ulama dikenal itu juga karena muridnya sering menulis gurunya seperti Ibnu Taimiyah. Oh iya, Ibnu Taimiyah itu kan punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya. Itu juga bayangannya Ibnu Taimiyah. Artinya dia benar plok jiplok apa yang dikatakan oleh gurunya itu ditulis. Dan ini dikenal, muridnya juga dikenal. Iya. Dan saya tadi waktu antum nyebut apa namanya Imam Malik sama Imam Syafi'i itu saya jadi teringat itu satu kisah perdebatan klasik tapi lucu satu kisahnya itu kan apa namanya katanya kan Imam Malik berpendapat ini walau alam kebenarannya cuma saya ingatnya kan Imam Malik katanya Imam Malik itu berpendapat rezeki itu tidak usah dicari nanti datang sendiri. Imam Syafi'i nggak bisa rezeki itu harus dicari. Akhirnya Imam Syafi'i apa namanya pengen membuktikan kerja dapat uang dibelikan buahnya dikasihkan ke Imam Malik ya. Ini saya buktikan. Saya buktikan rezeki ya betul. Imam Malik bilang, juga benar. Ini datang sendiri. Ya, itu memang benar itu. Kadang itu apa kayak guyonannya ulama kok. Jadi faedah itu kenapa? Faedah ada faedahnya.
guyonan ulama, Iya. itu ada Syarat faedah. memang benar ada dasarnya semua itu. Iya. Seolah-olah Tabrakan. berselisih tabrakan tapi sebenarnya enggak. Saya tuh kalau ingat kisah itu lucu. Zat. Kita lanjut Zat ya. Ya. Oh ya Zat, ini umumnya orang awam kan apa ya, kayak dekat dengan Allah atau tidaknya itu kan diukur dari kesaktian atau karomah. Nah, ada nggak Zat karomahnya siapa? Imam Nawawi ya? Kalau Imam Nawawi itu subutnya, kisahnya yang ditulis oleh Imam Suyuti atau tulis oleh muridnya Ibnu Attar itu, salah satunya itu ketika menulis kitab, Imam Nawawi menulis kitab itu kan pakai lampu apa itu? Oh iya, lampu Itu. ya, lampu apa namanya itu? Lampu yang ada Metromak apa? Yang ada minyaknya itu loh. Ya. Suatu ketika ini malam hari menulis kitab, lampunya ini mati. Dan jari jemarinya Imam Nawawi ini memancar bercahaya gitu. Itu salah satu karomah yang diceritakan oleh biografinya Imam Nawawi. Disaksikan oleh murid-muridnya itu. Juga yang sebenarnya yang karomah yang jelas-jelas bisa kita lihat sampai sekarang ya karya tulisnya Imam Nawawi itu yang bisa dinikmati, dipelajari sampai sekarang ini. Ini karomah yang besar yang bisa dibuktikan sampai sekarang. Oh iya, mungkin bisa dijelaskan apa benar kayak standar apa namanya, kayak kewalian seorang itu ya karena buktinya itu dengan karomah itu, mungkin bisa dijelaskan. Kewalian seseorang. Iya, diukur dari karomah itu. Itu gimana Zat? Atau menyikapi karomah itu gimana Zat yang benar? Karomah itu memang sesuatu yang tidak bisa ditampakkan. Allah memberikan karomah seseorang khusus sebagai tanda wali. Memang ada wali kekasihnya Allah. Iya. Kekasihnya Allah, dan itu tidak bisa ditampakkan sewaktu-waktu berkali-kali. Oh, iya. Nah, itu terkadang Allah memberikan karomah itu tiba-tiba muncul, berikan sebagai tanda bahwa memang ini tanda dari kemuliaannya dia, diangkat oleh Allah. Ini beda dengan mukjizat. Iya. Mukjizat kan karomah yang diberikan kepada nabi, pada orang yang diutus, pada Rasulullah, pada nabi. Sedangkan karomah itu diberikan kepada kemuliaan, diberikan kepada ulama. Karomah. Dan karomah itu tidak harus berbentuk sesuatu yang ujab, yang ajaib, yang menakjubkan. Artinya ketika atraksi ketika kayak sulapan itu butuh uang, nggak ada uang langsung diambilkan di bawah bantal misalnya, ada uang. Itu nggak seperti itu. Jadi karomah itu tidak bisa ditampakkan sewaktu-waktu, dan itu atas izin Allah. Karomah. Tadi kitabnya sudah disebutkan Zat ya? Atau ada yang lain Zat? Kitabnya itu kira-kira jumlahnya berapa Zat? Banyak kalau Imam Nawawi itu. Banyak Mas. Banyak. Seperti semua bidang ilmu ada Zat? Di bidang ilmu ada akhlak, adab, tibian itu adabnya hamalatul Quran, hafal Quran, betul. Al-Adhkar itu zikir sehari semalam, kemudian Al-Minhaj itu syarah dari Sahih Muslim, kemudian Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, masih banyak itu. Masih banyak Imam Nawawi itu. Oh ya, apa namanya ini? Ulama kan kadang tuh kadang juga salah satu karomahnya itu juga punya jawami'ul kalim kan. Ada nggak kira-kira kata-kata bijak atau perkataan Imam Nawawi yang yang kayak sekarang para Ramadan itu ngucap ya, karena perkataan itu sangat memukul jam-jamnya. Ada kalau saya sih nggak memukul, maksudnya gini, ada satu kalimat yang tertulis dalam kitabnya Imam Nawawi itu, yang banggi likulli mukallafin ayyahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman zaharat fihil maslahah. Jadi sepantasnya, seyogyanya bagi setiap orang yang berakal, diberikan akal itu untuk menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali perkataan yang jelas-jelas mengandung manfaat di dalamnya. Kenapa ini saya pilih? Karena terkadang di sosial media itu saya melihat kan
orang itu kalau nggak senang Iya. mengomentari ini baik mantan ataupun yang Masih, masih iya. dalam Islam jamaah, adab untuk menahan ucapan, Lisan, iya. menahan lisan itu sepertinya kurang terjaga. Mereka selalu menulis apa yang ada di pikirannya. Nah, semua ditulis, padahal itu tidak sesuai. Kita harus punya filter sebelum bicara, sebelum memposting sesuatu. Jika tidak ada manfaatnya, seharusnya nggak usah dikomentari, nggak usah diposting, nggak usah ditulis. Tapi jika ada manfaatnya, silahkan ditulis. Oh ya, apa Nah, namanya? ini untuk Nasihat, ya? nasihat Iya. untuk Secara umum kan ya. secara umum. Ada lagi yang lain, perkataan yang lain mungkin. Apa ya? Tadi yang kayak antum cuplek waktu risalah itu, Risalah itu tentang surat tobat tadi. suatu apa tadi ya? Tapi intinya banyak saja Ada banyak cuplikannya perkataan Imam berkata Imam Nawawi itu. Nawawi. Oh iya, apa namanya? Kalau apa namanya? Yang keluar di lisan itu kan sebenarnya juga kadang menggambarkan kondisi hati. Zat. Kondisi hati. Jadi kalau misalnya yang sering keluar itu kata-kata jorok, kata-kata kurang, miso-miso, itu berarti menggambarkan apa yang kualitas dalam hatinya, kualitas hatinya. Az-zahiru yadulul al-batin. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang dikeluarkan itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya bagus, bersih, insya Allah nggak sampai seperti itu. Ini Zat, kira-kira itu apa? Ada kisah-kisah unik dari Imam Nawawi kan? Kisah unik mulai dari ini, yang dari masa kecil tadi. Oh, iya, Imam tadi Nawawi itu, tadi apa? Itu kan unik ya. Itu termasuk unik. Lebih senang membaca Al-Quran daripada Bermain. Kemudian apa? Setiap hari menempuh Oh, itu 12 halaqah itu tadi. Kemudian satu hari itu dia lebih makan cuma satu kali. Oh, satu kali Zat? Satu kali makan itu cuma satu kali, karena dia berpikir kalau makannya itu terlalu banyak, nanti ketika dia mengikuti halaqah itu terganggu. ngantuk. Oh. Jadi dia menahan diri. Makanya kan di akhir hayatnya kan sampai dia meninggal itu karena apa? Kelelahan, puncak kelelahannya itu. Jadi otak itu sudah puncak kelelahan. Kalau dalam ilmu medis itu burnout itu burnout. Puncak kelelahan karena memang makannya cuma satu kali. Bahkan Imam Nawawi itu pernah diberikan sedekah buah-buahan dari sebuah kebun yang masih subhat, kebunnya ini kebun sengketa. Tapi dia nggak mau, saking menjaganya badannya ini jangan sampai kemasukan sesuatu yang harta yang subhat saja nggak mau, apalagi yang haram. Makanya ilmunya luar biasa. Dan terakhir tuh kisahnya Imam Nawawi itu sebelum meninggal, Mamluk Daulah itu kerajaan itu yang dipimpin oleh Buddha. Sultan siapa itu? Sultan apa namanya? Lupa saya namanya. Baybars ininya namanya itu. Itu kan saat itu terjadi peperangan setelah mengalahkan Mongol. Dia kan masih zaman Mongol. Zaman Mongol ini kan kekurangan dana untuk mengalahkan Salib itu, pasukan Salib. Dia membutuhkan dana yang besar. Akhirnya ulama-ulama yang ada di sekitar Damaskus itu dikumpulkan semua, diajak musyawarah bahwa kerajaan saat ini, Sultan saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian memerintahkan agar menarik pajak dari rakyatnya. Masih minta pendapat itu ya? Bisa mendapat. Ulama-ulama dikumpulkan semua. Nah, semua ulama itu memberikan uzur, diperbolehkan minta zakat itu, minta pajak itu diperbolehkan karena memang keadaannya darurat, gitu kan. Hanya mereka yang setuju, ulama yang setuju tanda tangan. Bahkan semua ulama itu satu tanda tangan. Yang terakhir itu adalah Imam Nawawi itu. Ternyata Imam Nawawi menolak. Dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan kepada raja yang saat itu menjadi pimpinan saat itu. Dia katakan, saya melihat Anda itu seorang budak yang dibebaskan. Karena kenapa dikatakan daulah
Mamluk itu karena saat itu dulu kan ada apa militer yang punya budak. Oh ya. Nah budak-budak ini dilatih menjadi kekuatan perang. Iya. Kemudian dia dimerdekakan. Iya. Akhirnya qadarullah budak yang dimerdekakan ini bisa kudeta menguasai kerajaan. Makanya oleh Imam Nawawi dikatakan, saya melihat Anda dulu adalah seorang budak. Iya. Kemudian dimerdekakan. Jika Anda ingin menarik pajak dari kaum muslimin, dari rakyat, maka jual dulu, hilangkanlah dulu perhiasan-perhiasan yang menempel di budak-budak kalian. Artinya pengikutnya si budak ini, wakil-wakilnya ini kan masih kaya semua. Nah, nanti kalau kekayaan itu sudah habis, silahkan mengambil pajak dari rakyat. Nah, itu membuat murka raja saat itu. Bypass raja saat itu murka sampai kemudian mengatakan siapa dia, usir dari Damaskus. Kemudian temannya si raja ini, wakilnya ini berkata, apa enggak Kak, kamu bunuh saja sekalian. Jawabannya raja, saya melihat ada 2 kepala singa di kanan kirinya apa ulama ini gitu. Atau itu karomah juga tidak? Karomah ada juga yang ada riwayat lainnya mengatakan, saya melihat, saya takut karena wibawa orang ini. Oh ya, auranya itu lebih besar, lebih besar gitu. Akhirnya diusir, disuruh kembali pulang ke negaranya. Nah ini Imam Nawawi pulang dalam keadaan sendiri, makanya dia dikatakan balik ke desa yang terkecil. Nawa saat itu yang masih hidup itu bapaknya. Bapaknya masih hidup, menerima. Kemudian tidak lama kemudian Imam Nawawi meninggal. Itu kisahnya Imam Nawawi. Apa namanya? Tadi waktu antum cerita Imam Nawawi itu menghindari makanan dari harta syubhat, saya jadi teringat Imam Bukhari kalau salah, Imam Bukhari atau bapaknya Umar bin Abdul Aziz berarti. Itu katanya sebelum menikah atau sebelum itu ya, dia kayak apa ya, memerintahkan pelayannya kayak, ayo bantu sisir hartaku mana yang haram, mana syubhat, mana ini. Biar aku menikah tuh bener yang aku makan dan aku ngasih makan istriku cuma harta halal. Akhirnya jadinya anaknya Umar bin Abdul Aziz. Iya. Kalau nggak salah Imam Bukhari saya pernah dengar juga kayak gitu aja. Iya, Imam Bukhari itu keluarga kaya, hartanya dijaga betul-betul. Jadi mungkin itu bisa juga nasihat untuk itu saja. Iya, betul. Apa namanya? Apalagi ya mungkin nasihat untuk para pengurus pusat kan menikmati kalau berharap hartanya keturunannya menjadi anak-anak yang salihah, maka lihat apa yang kalian berikan kepada anak-anak kalian, apa yang kalian makan. Ketika yang kita makan sesuatu yang bersih, sesuatu yang benar-benar sesuatu yang halal, insya Allah Allah menjaga kita dan menjaga keturunan kita. Iya. Kan ada juga ancamannya saja kalau makan dari harta haram itu kan yang tidak safar itu. Tidak dikabulkan. Iya, kan ngeri ya. Doanya tidak dikabulkan. Kita hanya punya Allah. Berdoa sudah dalam keadaan safar, wajahnya khusyuk, dan berdoa dengan ya Rob mengangkat tangan. Padahal kan kalau dalam hadisnya kan orang dalam keadaan safar doanya dikabulkan. Orang dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan butuh, yang sudah fakir kan itu doanya dikabulkan. Orang butuh doanya dikabulkan. Yang ketiga orang yang meminta dengan tulus ya Rob itu doanya dikabulkan. Ada tiga alasan seharusnya doa itu tidak mungkin tertolak, harus dikabulkan. Tapi alasannya kenapa doa ini tertolak, karena yang dia makan itu dari sesuatu yang haram, yang dia minum dari sesuatu yang haram, sehingga Allah menolak doanya. Itu nasihat bagi kita semua ya para pemirsa, apalagi kalau kita berharap anak turun kita jadi ulama saja. Kan eman-eman udah mondok di Mekah, tapi nggak bareng ilmunya kan eman-eman saja. Ini Sat. Oh ya tadi kisah yang terakhir itu kan kok kesannya kok ulama itu kayak sama penguasa kok jauh terus kok keras dengan kekuasaan itu kenapa? Iya, memang ulama zaman dulu, ulama yang memang benar-benar menjaga agama ini, memang dia tidak mau dekat dengan penguasa. Mulai zamannya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu memang nggak mau dekat dengan penguasa saat itu, karena untuk menjaga marwah ilmunya itu. Kehormatan ilmunya di bawah. Ketika ulama dekat dengan penguasa dan sudah menerima apa yang
fasilitas negara. fasilitas negara. Itu ketika penguasa melakukan kesalahan, dia nggak berani untuk Nggak enakan tadi ya. nggak enak. Itu sifat manusia. Manusiawi. Makanya manusiawi. Dan makanya ulama-ulama itu Jaga jarak. memilih jaga jarak. Nah, makanya saya lihat kisah-kisahnya ulama-ulama mutakhirin, Ya mutakhir. Syekh Soleh Saimin itu ketika diberikan gaji oleh kerajaan dihabiskan. Habiskan untuk fasilitas tolib Fasilitas ya. tolib Dibangunkan itu. asrama kalau saya. Iya, di bangun asrama. Dari seluruh dunia kalau yang nggak punya duit tidur Dibantu, sini. iya. Ustaz Al Fauzan dan sekarang pun juga demikian, dia Oh, iya. Nggak punya anak tapi nggak punya anak. Iya. Sama Tapi- seperti ini, nggak punya anak. Tapi anaknya adalah ilmu-ilmu Iya. ini. Nah, murid-muridnya Murid-muridnya itu ya. yang menyebarkan ilmunya. Iya betul. Di rumahnya dibuatkan masjid yang untuk kajian Iya, beliau, markas, itu, iya. markas ilmunya beliau. Nah, ini Iya. ulama-ulama zaman dulu seperti itu. Berarti setiap zaman pasti kayak gitu Pasti wataknya ulama sih. ada seperti itu. Ya bahkan kalau di Indonesia pun ya kayak yang ulama yang diakui kayak Buya Hamka pun ya di penjara. Iya, di penjara, Pernah dipersekusi, dibunuh karakternya ya. dibunuh karakternya. Makanya dalam Islam jamaah teman-teman, ketika Anda mengetahui sebuah kesalahan dan Anda memilih diam, maka rasa aman itu hanya sementara dan sesaat. Tapi ketika Anda berani untuk berdakwah, berani untuk mengoreksi ini ada yang salah, Iya. berani mengoreksi, maka apa yang dirasakan, ditimpakan oleh Nabi, Anda pun juga akan pasti Iya. merasakan. Mulai Iya. dari rasa dicaci, Caci, iya. dibunuh karakternya, kemudian dibully, diboikot. Iya diboikot sampai 3 tahun saja. 3 tahun, iya. Itu kan yang diboikot satu keluarga besar, Iya. Bani Hashim. Bani Hashim diboikot sampai nanti puncaknya itu diusir. Diusir dari kota Mekah ya. Diusir dari kota Mekah. Maka coba Anda lihat ulama-ulama yang di dalam Islam jamaah, ulama-ulama dalam Islam jamaah misalnya yang berani menyampaikan kebenaran. Ini saya buka untuk dua sisi artinya sampai dari sisi Islam jamaah, saya dari sisi ulama-ulama yang diusir. Iya. Ustaz Khalil Busomi, Iya. Ustaz Abdul Abdul Aziz Ridwan, Ridwan, Ustaz Abdullah Mas'ud, Iya, Mauludin. Ustaz Mauludin. Iya. Mereka sudah mengetahui kebenaran. Dari Ustaz Mauludin ini sudah mengetahui kebenaran, kemudian mengambil sikap. Ya, Mengambil betul. sikap langsung meninggalkan. mengatakan Oh, iya, bahwa kesalahan Persis- Islam zaman itu seperti ini, iya, dalam hal imamah, dalam hal bai'ah, dalam hal ini semua Disampaikan di forum keimaman saja. keimaman, langsung diusir, diboikot. Kan diberikan waktu selama 1 tahun 8 bulan, setelah itu diusir. Diusir. Dan 3 ustadz setelahnya, Ustadz Khalid dan kawan-kawan, itu kan juga mengambil pelajaran dari Ustadz Mauludin. Iya. Kalau disampaikan secara belak-belakan nanti ujungnya juga seperti itu. Iya, Makanya berstrategi. mereka berstrategi, Iya. jadi menyampaikan pelan-pelan lewat Manakal ilmu ya. lewat kalau dulu lewat halaqah, Tahfidz, iya, tahfidz, iya. itu diisi, diberikan akidah, diundang ulama-ulama haramain Oh, iya, untuk ngisi. Itu secara tidak langsung kita sebenarnya diarahkan, Pelan-pelan saja. pelan-pelan diarahkan. Tapi qadarullah, ternyata Allah membuka. Dan sunatullah kembali lagi. Sunatullah. Kembali lagi maksudnya zaman Rasulullah orang yang berani menyampaikan kebenaran. Iya. Kalau orang soleh zaman Nabi kan ketika Nabi masih belum ada dakwah pada Belum jadi nabi. belum jadi nabi, dikenal sebagai orang yang soleh, Iya, orang yang Al-Amin. amanah, Al-Amin. Al-Amin, semua kabilah mengakui Iya, betul. dan menyanjung beliau. Iya betul. Tapi ketika Nabi sudah menerima risalah, menyampaikan kewajiban menyampaikan dakwah tauhid, itu mulai dikatakan gendeng gila, dikatakan orang yang tersihir, Iya, kemudian diboikot dan ujungnya Usir. diusir. Setelah diusir itulah Allah memberikan pertolongan. Iya. Nah, kita lihat dari 3 ulama ini, kita melihat cuma ini toh, cuma untuk pengalaman kita. Iya. Kita lihat beliau 3 orang ini awalnya itu juga diboikot, Ya betul. dibunuh karakternya. Iya, Jadi betul. setiap forum Islam jamaah dibahas, dibunuh. Setiap tag ini kan sama seperti perbuatan orang-orang Bani Hashim atau Quraisy zaman dulu, Iya, ya kan? Ketika dibenci dengan Muhammad, Iya. akhirnya Iya, dipersekusi, persekusi, ya. dibully,
pengikutnya ujung-ujungnya juga ya. pengusiran. Iya betul. Jadi, Hanya tiga ulama ini diusir, iya betul. ya kan, sampai rumahnya Ustadz Aziz itu Iya. Dulu sempat viral dikeluarkan itu, semuanya, barang-barangnya barangnya dikeluarkan semua. Iya betul. Itu wallahi saya melihat sendiri ketika tiga ulama ini tidak memiliki apa-apa. Tidak punya apa-apa. Pengusiran tidak punya apa-apa. Sampai Ustadz Khalil itu pernah cerita, saya dengarkan sendiri beliau bercerita itu. Beliau mau ke Pakong itu rumah beliau di Madura, Oh, di Madura. Madura. Karena di situ sudah nggak punya apa-apa. Oh, ke rumah bapaknya berarti ya? Ke rumah bapaknya mau ngajar di situ apa gimana? Saya pernah kita mengunjungi beliau di sana. Di Madura itu ya? Di Madura itu pernah saya sama Ustadz Ikhwan sama Mas Nur Khalis, Ustadz Nur Khalis iya. itu mengunjungi beliau pas awal-awal ngaji kitab ngaji kitab akidah itu. Iya. Kemudian Ustadz Aziz juga demikian. Iya. Tidak punya apa-apa, apalagi Ustadz Abdullah Mas'ud. Iya. Nah, saya juga mengunjungi semua tiga ulama itu, saya kunjungi semua. Bagaimana keadaan beliau semua ketika awal diusir, memang tidak memiliki apa-apa awalnya. Di awal pengusiran itu tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang mereka bertiga, beliau-beliaunya membangun pondok-pondok yang alhamdulillah muridnya bagus-bagus, kualitasnya ada, bagus-bagus, dan punya pondok besar-besar. Ini tidak dari uang persenan, bukan dari uang persenan, iya betul. Bukan dari uang kayak uang Jimpitan apa Pak ya? Uang SPP. Biasanya kalau di Islam Jamaah kan ada uang untuk bangun uang apa? Oh, bata merah kan? Jatah, uang jatah. Ya. Itu kan jatah kan bangun masjid jatah, bukan uang jatah. Tapi Allah bukakan. Ustadz Khalil mempunyai mahat sendiri, pondok sendiri. Ustadz Abdul Aziz juga memiliki pondok sendiri yang kemarin kita lihat di Bogor. Masya Allah, ternyata Allah betul-betul membukakan seperti itu. Ustadz Abdullah Mas'ud juga memiliki pondok sendiri di Nasib Allah di Lampung. Itu menunjukkan bahwa ketika kita memilih kebenaran dan menyampaikan kebenaran, memang awalnya itu berat. Itu berat. Pengusiran, pemboikotan. Seolah-olah itu kita benar-benar di tahap paling bawah. Tapi yakinlah ketika kita memang benar-benar di jalan kebenaran, Allah pasti akan menolong. Iya betul Ustaz. Kadang kan orang kalau hijrah terus ya itu kondisi ekonomi susah segala macam, akhirnya kan ujiannya kan situ. Iya. Kalau nggak diuji ya. Iya. Memang orang iman itu pasti diuji. Cuma saya melihat sikap dari dulu, kan antara hak dan batil. Oh iya, polanya kan seperti itu. Iya betul. Dari zamannya nabi-nabi terdahulu. Iya betul. Nabi Ibrahim, ya kan Nabi Ibrahim kan diusir oleh ayahnya, diboikot oleh diboikot oleh kaumnya saat itu, diusir Babilonia itu, bahkan kemudian sampai dibakar itu. Oh iya, dibakar. Wassalamu Ibrahim itu dibakar. Hanya ujung-ujungnya terakhir itu pengusiran. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan dengan istrinya Sarah itu. Terus kemudian zaman Nabi Musa, kalau belum ada dakwah, dia diramut oleh Fir'aun, keluarga kerajaan. Tapi ketika berani menyampaikan kebenaran, dia dirintangi, dimusuhi, puncaknya diburu, diusir. Dan Nabi Muhammad, Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa juga diusir, cucunya kan. Nabi Muhammad, Nabi Nuh juga demikian. Sampai Nabi Muhammad pun juga demikian. Maka pola ketika seseorang menghadapi kebenaran, maka polanya itu sama seperti itu. Abdullah bin Salam juga sama juga. Abdullah bin Salam, orang Yahudi kan ya. Ya, itu ketika berani menyampaikan Muhammad adalah seorang nabi, itu kan jelasnya dicaci. Ketika kita menyampaikan kebenaran dalam Islam Jamaah, siapa yang posisinya diusir? Orang-orang Islam Jamaah atau orang yang menyampaikan kebenaran? Orang menyampaikan kebenaran dicaci. Makanya teman-teman yang berjalan di jalan dakwah, kalau kita keluar dari Islam Jamaah, otomatis kita tahu kesalahan atau penyimpangan dalam Islam Jamaah. Usahakan dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa yang baik. Nah, kalau kita dicaci maki, diboikot, kemudian dibunuh karakternya, itu sudah menjadi sunatullah. Sama seperti itu. Tetap sabar. Iya, apalagi kan memang ulama itu warasatul anbiya. Berarti kan nggak cuma mewariskan ilmunya, tapi ujiannya juga.
wariskan. Iya betul. Berat saja. Jadi ya itu mungkin sedikit kabar Iya, sedikit. penghibur saja bagi penghibur. mungkin orang-orang yang baru hijrah atau sudah hijrah, tapi setelah memulai jalan dakwah baru diuji saja. Iya, betul. Kan kalau nggak dengar kayak gini kayak malah jadi Iya. dipertanyakan saja, jangan hijrahku ini benar apa salah ya? Kok nggak ada ujian? Kan malah aneh. Kok nggak ada ujian nih? Ayatnya gimana kan? Hasiban nasu itu? Ayat Oh aku. ya, amanah itu. Lahum Lahum la la yaftanun. yaftanun. Ya itu kan. Ya itu saja. Tadi tanya ulama jaga jarak malah kemana-mana. Iya. Oh ya tadi kan apa namanya? Yang 3 ulama Pak Mauludin itu kan kehidupan sebelumnya kan sangat nyaman saja. Iya. Di cover, Wakil 4 iya, kemana-mana ditanggung. ditanggung. Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdullah itu juga demikian ketika ngisi halaqah di mana-mana, dijemput di bandara, Oh iya, dimuliakan. ya kan? Dimuliakan. Ibaratnya nggak pernah keleleran makan Iya. apa benar-benar disuguhi, Iya. diberikan. Tapi ketika memilih jalan dakwah, memang berani menyampaikan Kebenaran. kebenaran, ya itu konsekuensinya seperti itu. Oh iya, betul. Itu gimana sunatullah. Nah, itu ya para pemirsa, jadi silakan yang di Islam Jamaah silahkan di kita nilai sendiri ya, kira-kira mana di pihak kebenaran. Bagi para mantan yang diuji ya itu sunatullah saja. Apa namanya, berbanyak mendengarkan ilmu, segera cari komunitas para mantan saja untuk Ya. saling menguatkan, dan ya memang itu tidak sendiri saja. Iya. Seperti itu ya para pemirsa, ya mungkin insya Allah cukup saja. Ya. Sudah lama, semoga kita makin mengenal Imam Nawawi, termasuk ya tadi yang warga Islam Jamaah ya. Ya. Ini hanya sedikit saja karena kalau dijelaskan panjang ya, Masa seperti tadi Imam Nawawi Iya. berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa, penguasa ya diusir. diusir. Iya. Sama. Fudail bin Iyad dulu saja. Oh, Fudal bin Iyad juga demikian. Tidak Padahal mau ditawarkan jadi kodi, Koldi, dia hakim tidak mau. agung, nggak mau, dipaksa, nggak mau, Nggak mau. dikejar. Sampai saya tuh masih ingat katanya tuh dikejar itu benar-benar dikejar ya, sampai apa namanya, terus dapat info apa namanya, Fudail itu Imam Fudail di mana, di Mekah, itu Kejar. dikepung katanya. Dikepung, Dikepung, terus akhirnya Imam Fudail berdoa, berdoa. matikan lahir itu. Belum menginjakkan kaki udah mati ya Allah. Iya itu. Berarti juga ini saja apa, mungkin nasihat juga bagi warga Islam Jamaah yang terlalu benci berlebihan Pak, sama Iya. ulama saja. Jangan Doa. benci. Ini saya nasihat kepada teman-teman Islam Jamaah. Umpama jenengan belum bisa menerima kebenaran, pertama jangan melontarkan kalimat kebencian dulu. Tunduk dulu kepada kebenaran. Jangan langsung menolak. Tunduk dulu. Minta kepada Allah agar Allah menunjukkan. Karena ketika jenengan apalagi sampai mencela orang yang berilmu, itu sangat bahaya sekali. Beracun saja. Sangat bahaya sekali. Nah, apa namanya, bahkan Nabi Muhammad saja yang sangat rahmah saja, tapi kepada pembesar Quraisy itu kan sampai yang waktu habis ditimpuk Ya habis kotoran ketika unta itu sholat itu kan langsung mendoakan kebaikan apa namanya, binasa ini. oh iya benar, Akhirnya terbukti waktu perang Badar itu ada. bisa langsung kalah itu. Iya, maksud Mereka. saya itu kan apa, Nabi itu kan rahmahnya kan, Luar kasih biasa. sayangnya luar biasa, Besar. tapi kalau udah mengganggunya itu keterlaluan kan, Iya. didoakan ya makbul, ngeri. Ya itu ya para pemirsa, insya Allah cukup. Kita sepertinya seru saja kalau Ya, dilanjut ya, terus ya. enggak, Apa para pemirsa, mungkin kalau ada request kita bahas ulama siapa ya itu ditunggu. Mungkin untuk sementara kita akan bahas ulama-ulama rujukan CRK. Baik, itu para pemirsa, alhamdulillah kita bisa makin mengenal ulama. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita tiru, semoga banyak faedah yang kita dengar obrolkan tadi saja itu bisa kita terapkan ya, terlebih untuk anak cucu kita saja. Saya meskipun belum punya anak, tapi ya berharap juga ya. Anak cucu saya juga jadi pembela agama Allah yang meninggikan kalimatnya Allah saja. Baik, itu para pemirsa ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.